Di balik hiruk-pikuk pembangunan dan deru mesin ekonomi Indonesia yang terus berpacu, tersimpan sebuah narasi besar tentang janji negara kepada mereka yang telah memberikan seluruh hidupnya. Kita bicara tentang masa purna bakti, kita bicara tentang para ASN, para pejuang birokrasi yang selama puluhan tahun menjadi urat nadi pelayanan publik. Namun hari ini sebuah tanda tanya besar muncul di cakrawala keuangan negara. Komisi 11 DPR RI kini berdiri di garis depan mendorong Kementerian Keuangan untuk tidak sekadar melihat angka, tapi melihat manusia di balik angka tersebut. Kajian mendalam atas perubahan skema dana pensiun bukan lagi sekadar pilihan teknis, melainkan sebuah keharusan moral. Bayangkan sebuah angka yang begitu besar hingga sulit dibayangkan oleh logika biasa. 2.800 triliun rupiah. Itulah beban kewajiban yang menggantung di pundak pemerintah pusat dan daerah. Namun haruskah kita menyebutnya sebagai beban? Wakil Ketua Komisi 11 Amir Uskara dengan tegas mengingatkan kita semua, dana pensiun adalah hak, bukan belas kasihan. Setiap bulan, gaji para ASN telah dipotong, setiap tetap keringat mereka telah diinvestasikan untuk masa tua yang layak. Mengatakan bahwa pensiun adalah beban negara adalah sebuah kekeliruan berpikir yang tidak adil bagi mereka yang telah mengabdi. Namun, mari kita bedah kenyataan pahit yang sedang kita hadapi. Mengapa skema dana pensiun kita saat ini yang kita kenal dengan istilah pay as you go mulai menunjukkan retakan besar? Masalahnya sederhana namun mematikan. Penduduk kita hidup lebih lama. Angka harapan hidup kini menyentuh 73 tahun. Sementara itu jumlah pensiunan terus membengkak, sedangkan sistem pendanaannya belum bertransformasi secara radikal. Selama ini pemerintah sebagai pemberi kerja seolah-olah hanya menumpuk kewajiban tanpa benar-benar menyisihkan dananya secara sistematis sejak awal. Hasilnya, APBN menjadi tumpuan tunggal yang semakin hari semakin sesak menanggung beban pembayaran bulanan. Inilah titik baliknya. Kita perlu bicara tentang transisi menuju fully funded. Sebuah skema di mana negara mulai mencicil kewajiban jangka panjangnya sejak ASN pertama kali menginjakkan kaki di kantor pemerintahan. Lihatlah tetangga kita, Malaysia, yang dana pensiunnya sudah menyentuh 60% dari PDB, atau Australia yang bahkan mencapai 130%, sementara Indonesia kita masih tertahan di angka 0,92%. Kita sedang berlomba dengan waktu. Jika kita tidak segera melakukan revitalisasi menyeluruh pada tata kelola di Taspen dan Asabri, maka 10 atau 20 tahun dari sekarang, bom waktu ekonomi ini akan meledak dan membebani generasi anak cucu kita. Bergerak dari ruang-ruang kantor pemerintahan ke koridor-koridor pengadilan yang sunyi, kita menemukan isu lain yang tak kalah krusial, kesejahteraan para penjaga keadilan. Presiden Prabowo Subianto telah melempar sebuah gagasan yang memicu perdebatan di seluruh negeri, kenaikan gaji hakim hingga 280%. Banyak yang bertanya, mengapa hakim? Mengapa sekarang? Jawabannya terletak pada martabat. Seorang hakim yang harus memutus perkara mafia besar, namun di saat yang sama harus memikirkan bagaimana cara membayar biaya sekolah anaknya adalah hakim yang rentan. Selama bertahun-tahun kita seolah-olah meninabobokan diri dengan melihat angka gaji pokok yang kecil tanpa melihat tunjangan yang tidak terintegrasi. Inilah saatnya untuk sistem single salary. Satukan gaji dan tunjangan, buat transparan dan buat sangat tinggi. Namun ingatlah, kenaikan kesejahteraan ini datang dengan satu syarat mutlak, integritas. Jika negara sudah memenuhi hak mereka dengan maksimal, maka tidak ada lagi ruang bagi pengkhianatan terhadap keadilan. Jika masih ada hakim yang bermain mata dengan mafia hukum, maka kata-katanya hanya satu, sikat.
Tidak ada kompromi bagi mereka yang menciderai kepercayaan rakyat. Kenaikan gaji harus menjadi motivasi, bukan sekadar tambahan penghasilan tanpa peningkatan kinerja. Di tengah segala polemik anggaran dan perbaikan sistem ini, kita melihat sosok pemimpin yang berdiri tegak membawa laporan 1 tahun pemerintahannya. Presiden berbicara bukan dengan deretan statistik yang membosankan, melainkan dengan bukti nyata. Program makan bergizi bagi 44 juta anak dan ibu hamil bukan sekadar program sosial. Itu adalah investasi biologis bagi masa depan bangsa. 2 miliar paket makanan telah diproduksi. Ini adalah prestasi yang harus kita akui dengan kepala tegak. Namun kepuasan tidak boleh membuat kita buta. Di tengah pidatonya, Presiden menunjukkan sebuah video yang membuat seluruh ruangan terdiam. Video tentang anak-anak sekolah yang harus menyeberangi sungai dengan jembatan yang nyaris ambruk. Anak-anak yang mempertaruhkan nyawa setiap pagi demi pendidikan. Disinilah letak kemarahan dan tekad seorang pemimpin. Tidak ada lagi rapat Sabtu Minggu jika hanya untuk bicara teori, teriaknya. Dia memerintahkan TNI, Polri, dan para mahasiswa teknik sipil untuk turun ke desa-desa. Kerjakan jembatan itu sekarang juga. Rakyat tidak butuh feasibility study yang bertahun-tahun. Rakyat butuh aksi nyata yang instan. Indonesia di tahun 2020 bukan lagi Indonesia yang ragu-ragu. Kita adalah bangsa yang sedang belajar menghargai pensiunannya. Bangsa yang sedang berupaya memuliakan hakimnya, dan bangsa yang tidak akan membiarkan anak-anaknya basah kuyup menyeberang sungai demi sebuah mimpi. Kita berdiri di atas kaki sendiri, tidak tergantung pada negara manapun, dengan niat yang bersih, dengan kebijakan yang pro rakyat, dan dengan keberanian untuk mengeksekusi solusi secepat mungkin. Kita sedang melangkah menuju kejayaan. Rakyat kita yang paling miskin tidak bisa menunggu. Mereka butuh pembelaan sekarang. Dan kita sebagai pengelola negara adalah jawaban atas doa-doa mereka. Mari kita bangun Indonesia yang adil, bersih dan bermartabat. Mari kita telusuri lebih jauh ke dalam labirin angka yang selama ini menghantui meja Kementerian Keuangan. Pertanyaannya bukan lagi tentang apakah kita punya uangnya, melainkan bagaimana kita memutar uang itu agar bekerja untuk rakyat. Dana sebesar 2.800 triliun rupiah yang tersimpan dalam sistem pensiun kita seharusnya tidak hanya mengendap sebagai angka pasif di neraca negara. Jika kita berpindah ke skema fully funded, dana yang disisihkan setiap bulan dari jutaan ASN ini akan menjadi sovereign wealth fund yang sangat masif. Bayangkan jika dana ini dikelola secara profesional untuk membiayai proyek-proyek strategis nasional, mulai dari pelabuhan, jalan tol, hingga energi terbarukan. Alih-alih negara harus berhutang kepada lembaga asing dengan bunga yang mencekik, kita bisa menggunakan dana pensiun rakyat kita sendiri untuk membangun infrastruktur. Keuntungannya kembali lagi ke dana pensiun tersebut, menciptakan siklus ekonomi yang mandiri. Inilah yang dilakukan oleh Singapura melalui GIC atau Norwegia melalui Government Pension Fund Global mereka. Kita tidak kekurangan modal, kita hanya kekurangan keberanian untuk mengubah tata kelola dari sekadar membayar tagihan menjadi mengelola aset. Namun revitalisasi ini menuntut transparansi total. Rakyat perlu tahu kemana setiap rupiah dari potongan gaji mereka pergi. Tidak boleh ada lagi ruang gelap di taspen atau asabri. Setiap investasi harus bisa dipertanggungjawabkan dengan audit yang tajam dan terbuka. Karena pada akhirnya dana pensiun adalah janji suci antara negara dan pengabdi. Jika janji itu dinodai oleh korupsi atau salah urus, maka yang hancur bukan hanya ekonomi, tapi juga kepercayaan rakyat pada negara. Kini mari kita arahkan pandangan kita ke meja hijau, tempat di mana hukum dipertaruhkan. Kenaikan gaji hakim sebesar 280% seringkali dipandang sinis oleh sebagian kalangan. Namun mari kita lihat fakta di lapangan.
Di negara-negara maju, posisi seorang hakim adalah posisi dengan bayaran tertinggi dalam sistem kenegaraan, bahkan seringkali melampaui gaji eksekutif. Mengapa? Karena hakim adalah benteng terakhir keadilan. Ketika seorang hakim hidup dalam kekurangan, lubang-lubang godaan akan terbuka lebar. Mafia hukum tidak masuk melalui pintu depan dengan kekerasan. Mereka masuk melalui pintu belakang, memanfaatkan celah ekonomi dan kebutuhan hidup. Presiden Prabowo melihat ini sebagai bentuk pertahanan nasional. Kedaulatan sebuah bangsa tidak hanya diukur dari jumlah tank atau pesawat tempur, tapi dari seberapa tegak hukumnya berdiri. Dengan gaji yang kompetitif, kita tidak hanya menuntut integritas, tapi kita memfasilitasi integritas itu. Kita ingin putra-putri terbaik bangsa, lulusan hukum paling jenius, tidak lagi lari ke firma hukum asing atau korporasi besar karena alasan finansial. Kita ingin mereka bangga menjadi hakim, menjadi penjaga konstitusi dengan kehidupan yang bermartabat. Ini adalah investasi untuk kepastian hukum. Dan kepastian hukum adalah syarat utama bagi masuknya investasi asing yang akan menggerakkan roda ekonomi kita lebih kencang lagi. Namun, semua perdebatan makro ini menjadi tidak berarti jika kita gagal melihat realitas di akar rumput. Mari kita kembali ke instruksi darurat Presiden tentang jembatan-jembatan maut di pedalaman. Ini bukan lagi soal birokrasi, ini adalah operasi kemanusiaan. Rakyat tidak bisa menunggu, kalimat itu terus bergema. Saat ini, Satgas Darurat yang dibentuk Presiden bukan terdiri dari orang-orang berdasi di hotel mewah, melainkan para prajurit TNI dari Batalion Zeni dan mahasiswa-mahasiswa teknik yang tangannya bersimbah lumpur. Mereka bergerak di bawah komando waktu yang sempit. Tidak ada lagi proses tender yang berbelit-belit yang memakan waktu berbulan-bulan, sementara anak-anak kita bertaruh nyawa di atas rakit bambu. Presiden memerintahkan penggunaan material modular yang cepat rakit, kuat, dan efisien. Prajurit TNI membedah hutan untuk membuka akses, sementara para mahasiswa teknik mendesain struktur yang sesuai dengan kondisi geografis setempat. Inilah kolaborasi antara kekuatan militer, intelektual muda, dan semangat kerakyatan. Bayangkan atmosfer di desa-desa terpencil saat ini. Sabtu dan Minggu yang biasanya sepi, kini dipenuhi suara mesin dan palu. Para menteri tidak lagi berada di Jakarta. Mereka diperintahkan untuk turun ke lapangan, memastikan bahwa tidak ada satupun baut yang kurang, tidak ada satupun semen yang dikorupsi. Presiden sendiri memantau progres ini melalui video klip yang dikirimkan langsung oleh warga. Jika sebuah jembatan tidak selesai dalam waktu yang ditentukan, tidak akan ada penjelasan yang diterima. Ini adalah era kepemimpinan berbasis eksekusi, bukan lagi berbasis narasi. Kita sedang menyaksikan perubahan paradigma besar-besaran. Indonesia 2026 adalah panggung di mana teori-teori ekonomi yang rumit diterjemahkan menjadi piring nasi bergizi di meja makan warga miskin dan jembatan kokoh di atas sungai-sungai deras. Kita sedang menyatukan gaji dan tunjangan, menghapus sekat-sekat ketimpangan, dan membangun sistem yang bersih dari hulu hingga ke hilir. Kepada para ASN yang sedang menanti masa pensiun, kepada para hakim yang sedang menjaga palu keadilan, dan kepada anak-anak sekolah yang sedang menyeberangi jembatan baru mereka, negara hadir. Kami tidak hanya mendengar keluhan kalian, kami merasakannya, dan kami sedang bekerja untuk memperbaikinya. Perjalanan ini masih panjang dan beban 3.000 triliun itu masih ada di sana. Namun dengan langkah yang kompak, dengan niat yang suci untuk membela rakyat kecil, tidak ada beban yang terlalu berat untuk kita pikul bersama. Indonesia tidak akan lagi berpangku tangan melihat ketidakadilan. Kita akan terus bergerak, membedah setiap masalah dengan akal sehat, memimpin dengan ketenangan, dan mengeksekusi dengan keberanian, karena pada akhirnya
keberhasilan sebuah pemerintahan tidak diukur dari seberapa tinggi angka pertumbuhannya di atas kertas, tapi dari seberapa tinggi kepala rakyatnya bisa tegak karena merasa terlindungi oleh negaranya sendiri.